Allah lah ngono. Lakoni ae. Iya. Kemudian iya. Dia hanya menyampaikan, setelah disampaikan dan dengan jelas ini ayatnya, ini hadisnya, ini contohnya yang aku katakan. Jadi cuma tidak hanya ngomong ini ayatnya lo, ini hadisnya lo, ini ijma'nya lo, ini kiasnya lo, ini perilaku lo, dicontohkan perilakunya. Masih orang mudeng. Nah ini berarti jurus terakhir lo. Lana, kalau udah begitu dihadapin begitu tuh, kita pakai jurus terakhir. Tinggalkan ngopi aja sambil katakan dalam hati yang paling dalam, lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum lana nabtagil jahilin. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Selamat tinggal. Kami tidak akan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Benar. Tapi tidak diucap dalam hati. Karena orang itu tidak menjunjung tinggi nilai moral kepada Allah. Benar. Orang yang bermoral kepada Allah kan tidak langsung berkata ini. Saya hanya membaca, tidak mengaku Tuhan. Saya hanya membaca surat Toha ayat 14. Innani anallah. Jadi kalau harus ada akhlaknya. Saya hanya membaca ayat 14 surat Toha. Bukan ngaku Allah. Yang bunyinya, innani anallahu la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Aku, kamu, kita ini siapa jadinya? Benar ayat. Nah. Ya tadi itu jangan sampai tuh lupa tuntunan dan tatanan. Sudah dituntun oleh para ulama, oleh tabi'in, oleh para sahabat, oleh Nabi Muhammad. Yang jadi masalah itu kadang-kadang dia lupa tuntunan dan tatanan, akhirnya ujung-ujungnya ngaku Allah. Betul Abah, betul saudaraku. Miris rasanya melihat bagaimana perkembangan umat Islam. Kalau terus begini maka umat Islam akan hancur lebur. Hancur saudaraku. Hancur. Karena kita sudah tidak lagi innamal muslimuna ikhwatun fa aslihu baina hawaikum. Semuanya kita muslim ini bersaudara dalam arti ikatan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu persaudaraan kita. Selama saudara kita mengucapkan itu, maka diharamkan darahnya. Haram hukumnya. Nah, tapi kalau sudah lari dari konsep itu, ya jangan salahkan kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ada sesuatu terjadi. Nah, seperti itu dalam konsep kita dalam menjalani ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Jangankan artinya bersaudara sesama muslim dan bersaudara sebangsa dan setanah air. Kan seperti itu. Hablum minallah wa hablum minannas. Kan begitu saudaraku. Iya. Yang jadi ribut itu kadang-kadang yang satu bicara ilmu berdasarkan ilmu tauhid, yang satunya yang mendebatnya tuh berbicara tentang berdasarkan ilmu fikih. Ya itu yang menjadi ribut. Padahal mah fikih, tauhid dan tasawuf itu harusnya semuanya itu menyatu. Tidak boleh pisah. Harus bersatu. Tidak boleh pisah semuanya. Tarekat syariat, tarekat, hakikat, marifat itu satu. Jangan dipisah-pisah, yang jadi masalah itu kadang-kadang ributnya. Dipisah-pisah. Akhirnya rame kalau dipisah-pisah. Jadi keutuhan kita ini kan saudaraku dari ujung rambut sampai ujung kaki itu utuh. Nah kalau diambil sebagian-sebagian tangan, nggak jadi manusia. Tidak jadi manusia utuh. Seperti itulah hakikatnya, sehingga kadang-kadang dalam konsep memahami tentang
zat Allah yang padahal Allah sudah melarang, janganlah mempelajari tentang itu, tapi pelajarilah ciptaannya, makhluk. Nah, itu Ya baru kan? benar. Iya, Mempelajari ciptaannya ketika mendapat ilham, dan ilham itu tidak semua. Ketika seseorang mendapat ilham, maka dia disebut namanya mulhim, orang yang mendapat ilham. betul. Malaikat mulhim itu yang mengirimkan. Mulhim Ketika malaikat, betul. iya, ketika seseorang udah sampai di titik itu, sebaiknya diam. Benar. Sekalinya bicara juga, ya kayak itu loh, kayak itu alat musik kalau nggak ditabuh kan nggak bunyi. Siap. Yang jadi ramenya sih karena dia bunyi sendiri tanpa ditabuh. Hanya kan bikin geger. Orang sudah level alif bilah pengetahuannya, pemahamannya, nggak ditanya langsung ngomong nyelocos. Sementara yang di bawahnya, yang diajak ngomongnya belum sampai ke level itu, akhirnya yang jadi ribut, nuduh kamu ngaku Tuhan, padahal saya nggak ngaku Tuhan, saya lagi baca surat Toha ayat 14. Benar. Jadi harus Innani, ingat tuntunan. ya betul. Allah memerintahkan Musa, kan Musa itu bisa bercakap-cakap dengan Allah, ya kan? Nah, Ya. salah satu mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah mampu untuk mendengar, berbicara. Sehingga Allah mengatakan, aku ini Allah. Itu memberitahukan kepada Musa. Kan begitu asbabun nuzulnya itu. Iya. Nah, jangan mengaku aku ini adalah Allah. Tidak begitu pemaknaannya mah. Setuju Pak ya? Itu kan ayat diturunkan. Nah, itu. Silakan. Jadi yang dipahami itu siapa Musa itu kan makhluknya Allah itu yang ditafakuri. Iya. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khalq. Berpikirlah tentang apa saja yang diciptakan Allah termasuk Musa. Iya. Wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan bangun memikirkan mentafakuri al-khaliq. Mau mentafakuri, ditafakuri al-khaliqnya ya akhirnya gendeng. Nah, aku setuju banget ini. Itu betul itu. Pahami kalau mau memahami al-khaliq, pahami makhluknya. Jangan al-khaliqnya. Al-khaliqnya cukup hanya sekedar al-khaliq itu adalah wujud, kijam, bako. Al-khaliq itu lata, kudusinat wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Udah enak, udah sampai batasan itu, jangan sampai bablas ke sana. Karena perintahnya tafakkaru fil khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Berpikirlah apa saja yang diciptakan Allah makhluknya, jangan memikirkan Allah. Nah inilah. Kalau karena mentafakuri Allah kebablasannya, akhirnya ya itu jadi mengaku aku ini Tuhan. Iya, di samping itu kalau udah tahu di sana di ranah itu udah bukan urusan kamu. Iya, diam. Karena apa lah? Diam, malam yaduk lam ladri. Karena malam yaduk lam ta'rif. Siapa yang tidak merasakan dia tidak tahu. Ya kalau enggak merasakan, enggak mengalami ya enggak tahu lah kan. Iya itu maksudnya. Tapi biasanya itu yang ngomong itu yang sok tahu. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah. Jadi tadi saja ini saya katakan sama ibu, kalau sholat itu jangan kau mengatakan aku mengingat Allah dalam konteks wujud. Kau akan tidak pernah kau akan sampai. Tetapi belajarlah tentang usul. Kan begitu, Pak? Iya betul, usul. Ini top, kita melihat pohon. Subhanallah, pohon ini dari mana? Nah, itu usul. Jangan daunnya warna hijau siapa? Iya, jangan cari sumbernya, menghayal.
Zatullah tidak bisa. Tafakkar fi apa yang disampaikan tadi Abah 7 itu benar adanya. Saya sepaham dan itu yang saya laksanakan. Saya melihat sejadah ini adalah ciptaan Allah. Tetapi kan akan berakhir juga kepada Dia. Maka tak begitu kita merasakan semua diri, semua yang ada. Saya pernah gemetar Abah. Saya gemetar dulu baru bisa takbir karena bagaimana ya? Penyaksian terhadap segala sesuatu. Gemetar. Aduh, bagaimana ini? Saya tidak mampu. Saya istighfar, alhamdulillah bisa melaksanakan. Nah, seperti itu hakikatnya. Karena apa ya? Bukan juga takut, tapi bagaimana ya? Ini kan wilayah rasa. Ini wilayah masing-masing person saudaraku, tentu masing-masing saudaraku memiliki tata laksana, tata cara dalam penyaksiannya kepada Allah dalam artian bagaimana usul itu. Nah, seperti itu. Nah, itu pelajaran tinggi, itu pelajarannya. Artinya konektivitas. Bagaimana bisa terkonek. Frekuensi. Jadi sama di HP ini sekarang kita terkonek, saudaraku semuanya. Ini ibarat saja. Tetapi dengan Allah tentu person-person. Tata caranya, tata laksananya masing-masing punya cara sendiri-sendiri sehingga merasakan bagaimana nikmatnya pada saat terjadi konektivitas. Itu namanya mengingat. Gitu. Begitu maksud saya, saudaraku. Yang aku tahu itu kayak gini ya, kalau orang yang belum mengalami penyaksian atau usahadat, ya anggap aja Allah itu melihat kita lagi ngapa-ngapain, jadi kita tidak bakalan melakukan kebodohan atau kebohongan. Ya, ini wilayah ihsan, Bun Rindu ya. Ihsan itu. Tapi nanti kalau umpamanya sudah mengalami sadat, itu bahasanya itu sudah menjadi urusan Allah. Nah, seperti yang tadi dikatakan Abang Sumanta tadi. Tidak perlu kita membicarakan di ranah itu, di ranah sadat ke atas itu. Tidak perlu dibicarakan apa ruh, apa terjadi apa, itu pembahasan. Kalau menurut aku itu di situ itu pembayaran lunas. Apa sih pembayaran lunas? Sudah tidak ada rahasia lagi antara dirimu dengan Tuhanmu, dengan Allah. Orang yang mengalami di situ itu udah bahasanya sudah terlihat terang benderang. Bukan melihat cahaya tapi terang benderang. Terang benderang ini ya seperti matahari yang menyinari dunia. Udah kelihatan semuanya. Apa-apa yang dulu tidak kamu mengerti, apa-apa yang dulu kamu tidak memahami, semuanya udah terlihat semuanya. Yang dulu kamu tidak bisa, yang melihat orang itu dulu kayak gimana, sekarang sudah terlihat semuanya, tidak ada yang tidak terlihat. Siapa yang Allah, penting, siapa kamu. Iya. Yang penting seseorang itu siap konsekuensinya, karena satu-satunya manusia yang paling sempurna tauhidnya tidak lebih, hanya Nabi Muhammad, tidak ada duanya. Nah, Nabi Muhammad sendiri konsekuensinya apa? Itu Abu Jahal berkeliling kemana-mana mengatakan Muhammad tukang bohong. Akhirnya turunlah ayat innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Itu surat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nahl ayat Nabi Muhammad apa Nabi Isa tadi yang paling sempurna itu? Nabi Muhammad. Dia itu Al-Mustafa Al-Mukhtar itu kan yang dimaksud di situ kan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Isa ya. Jangan ke situ Nabi Isa itu kamu, Masya Allah. Nabi Isa yang dibangunkan lagi. Kayaknya itu Tuhan harus dikasih wahyu lagi kayaknya.
yang dikasih wahyu. Nah terusan yang ngasih wahyu kamu gitu ya. Lah ini kan pada mau ngasih wahyu Tuhan ini pembahasan ini. Bukan mengasih, lagi baca peta. Oh peta. Kitab tersurat. Kadang-kadang orangnya baca kitab tersurat, dijawabnya diprotes ini kan menggunakan kitab tersirat, ributlah di situ. Iya ribut lah. Mas Allah. Kalau tahu esensi dari kata Allah ya, dari kata suara Allah gitu ya. Itu kalau tahu itu kamu pasti ketawa kamu. Nah, Allah itu ya bisa menjadi huruf, bisa menjadi suara, bisa menjadi kaligrafi, bisa menjadi Tuhan kan itu. Ya, kalau hanya menjadi huruf saja, menjadi apa tadi? Ya itu kan itu larinya masuknya ke tidak ada masuknya. Iya masuknya ke ranah wallahu muhitsun bil ibad. Allah meliputi hamba-hambanya. Ya yang diliputin, yang diliputin ini karena kotor jadi ya dapatnya sedikit. Kalau yang sudah bersih, tidak ada apa-apanya gitu, ya dapatnya banyak. Bahasanya itu wadahnya itu penuh. Masih kotor, masih ada kesempatan ke tanah suci, toto mana sing suci. Nah, masuk ke arahnya ikro kita baka kafa binafsika. Kafa. Ikro bacalah kitabmu, tulisanmu kafa cukup binafsika dengan dirimu. Kitab diri lagi nih masuknya. Nah Ya, gitu. ya, betul. Seperti bacalah kitabmu. Artinya kitab diri itu segala sesuatunya bagaimana akalmu apakah masih sering memikirkan jahat orang, jernihkan semua bagaimana kalbumu berburuk sangka, benci, hasad, tusut, dengki, iri, sombong, semua itu. Nah kalau itu dalam konsep ada kan dua, kesucian diri jasad dan kesucian kalbu. Kalau dua-duanya mampu kita laksanakan insya Allah dengan tentu dengan kehendaknya juga jua-jua, artinya irodahnya juga. Masih insya Allah. Kenapa insya Allah? Saya tidak tahu kapan saya ini, besok, lusa. Berarti masih ragu kayaknya. Jangan pastikan sesuatu, saudaraku. Jangan pastikan sesuatu. 5 menit ke depan kita tidak tahu. Jangan ngomong 5 menit ya, jangan 1 ngomong detik. 5 menit atau 1 menit, sekarang aja. Betul. Sekarang aja lo ngomong, kalau iya, kalau enggak. Ini karang gunung peta apa ini yang dia ini? Itu barang gunung 5555555 itu. Gimana Pak Di? 25 dong. 555 itu 25 dong. Iya 25 ayat 25 surat ke-50 itu bunyinya mena'il khairi mu'tadim murib. Enggan berbuat kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu. Nah ini yang melanggar batas sudah ragu-ragu, melanggar batas lagi. Suruh tafakur tentang makhluknya malah mentafakuri kholiknya. Akhirnya gendeng. Udah gitu udah gendeng, ngajak orang gendeng lagi semua. Diajak gendeng semua. Suruh menafakuri pabriknya, jangan produknya gitu ya. Ya artinya ketika seseorang sudah sampai ke titik kun fayakun, jangan ngomong, turun ke bawah lagi kepada kalimat insya Allah, kan gitu. Biar orang yang belum sampai kun fayakunnya tidak bingung. Gitu. Saya punya mursid ya, insya Allah sudah sampai ke kun fayakun. Ada suatu ketika cucunya minta motor.
Motor apa nak? Motor apa nak? RS King. Besok nak? Ya besok. Ya besok. Alhasil besok Pak Bupati bawakan motor RS King dengan mobil open cup. Dan nenek tidak pernah berkunjung ke rumah Bupati. Nah, kun fayakun itu bukan harus melalui satu proses. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi saya sudah pernah menyaksikan apa itu kun fayakun. Cuman ya saya tidak sampai di sini, belum sampai, terus terang saya belum sampai. Beralah Pak Yai Mursyid itu muridnya banyak tidak itu jamaahnya itu? Menurut sepengetahuan sampean tuh, muridnya banyak enggak itu? Jamaahnya. Banyak. Oh, pantesan dulu itu waktu Bupati jadi itu banyak yang nyoblos ke beliau. Murid-muridnya, makanya imbal balik itu. Dikasih motor, gitu logikanya. Kalau disampaikan sih ya terjadi. Kalau misalnya disampaikan tolong belikan ya. Ya pasti tahu lah disumbang ibaratnya ribuan suara dari jamaahnya kok. Mau gak tahu diri Bupati ya? Bupati waktu itu belum pemilihan langsung. Oh, berarti nanti periode kedua dia berharap itu jamaahnya. Dia belum pemilihan langsung. Masih diangkat oleh Pak Harto. Ditunjuk langsung oleh Pak Harto, saudaraku. Kejadiannya masih siapa yang dikehendaki presiden, itu yang dilantik. Nah, gitu. Bukan seperti sekarang harus satu kepala satu suara, enggak seperti itu. Berarti berharap doanya itu kan. Doa Ya, agar jadi dipilih Pak Harto gitu loh. Yang tahu itu pasti ngasih banyak duit ke kiai-kiai. Karena gini Kang Berhala, jangankan anak minta, anakku baru mau minta aja udah aku belikan loh Kang. Apakah agak keramat saya itu? kalau ada uang. Ya iya kalau ada uang. Kalau ada uangnya benar, tetapi pada saat minta tidak ada uang bagaimana? Oh, Ya, kalau ya. Mas Allah tuh enggak Bang Rahman, kalau Mas Allah itu enggak ada kalau dia, enggak ada. Yang ada pasti dia mah. Si Mas Allah ini nih bawah. Tidak bisa. Langsung kun fakana bukan kun fayakun ya. Kun fakana. Dia makomnya ini sudah bukan makom kasab lagi, makom tajrid. Makom apa? Duit Bang. Biasanya orang kayak gitu enggak punya duit. Orang yang kun itu enggak punya duit, enggak punya apa-apa. Ya iya karena dia itu ibarat jadi selang kan tempat mengalirnya air, bukan penampungan dia. Dia itu jadi cermin. Ya cermin itu kosong, apapun bisa Iya. lewat. Betul Rendo, Mir'atul Haq namanya. Mir'atul Haq itu cermin kebenaran. Yang kedua, Masya Allah barangkali bisa tanggapi. Waktu ayah saya naik haji, sudah disampaikan sama guru. Kebetulan ayah saya dengan saya sebetulnya sama-sama kepada nenek itu, pada nenek. Kalau ketemu saya nanti di sana jangan tegur. Dia ini tidak naik haji, Tetapi ayah saya cerita waktu pulang, saya ketemu nenek di sana, tetapi saya tidak tegur. Karena dia sudah sampaikan sebelum berangkat, kalau melihat saya jangan ditegur, biarkan saja. Nah, ini kan satu korama yang diberikan Allah kepada yang dikehendakinya, tetapi bukan berarti saya mengkultuskan, tidak. Tetap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begini Mas Rahman. Ya. Allahumma sholli wa sallim alaih. Begini Mas Rahman. Nah kalau untuk nenek sampean itu jangan tegur, oke, nanti di tanah suci. Kalau sampean naik haji kemudian ketemu si Mas Allah ini di bawah kamu bukan ditegur, tapi kamu ambil batu, kamu sambit. Setan lu gitu. Halo Mas Allah. Jadi begini ya. Jadi aku kan punya teman baik lah.
Nah, suatu saat itu ketemu aku di daerah Demak ya, Demak Jateng tuh ya, ketemu ngobrol. Lah temanku itu cerita, ya tak iyain aja. Jadi dia itu merasa ketemu aku di Gunung Muria, di makam Sunan Muria itu. Ya, gaspol. Ya, dia itu cerita, itu menceritakan ketika beliau itu ketemu sama aku lah. Sementara aku tuh nggak merasa gitu loh. Ya, berhubung daripada dia malu dengan ceritanya gimana, aku ya ketawa senyum-senyum itu doang. Itu gimana? Kadang yang Jadi begituan kamu gini. gila dong orang kamu senyum-senyum. Yang begituan saudaraku, orang-orang yang disayangi Allah, yang menjelma seperti Anda itu, leluhur itu yang selalu di samping Anda, yang datang ke sana. Apa maksud dan tujuannya? Sebenarnya ada hajatnya orang itu untuk menemui saudaraku, Masya Allah. Tetapi karena waktu itu tidak punya kesempatan, maka untuk memenuhi hajatnya orang itu, maka muncullah wajah sosok seperti Masya Allah ini yang menemui dia. Itu juga terjadi sama saya. Jadi saya ini, mohon maaf, saya pernah kepala dinas kesehatan, saya dokter ya. Saya rapat sama Pak Wali Kota. Begitu turun, saya ketemu dengan bawahan saya, Pak Dokter, yang saya temani bicara tadi di sini siapa? Saya bilang saya tidak tahu, karena saya baru selesai rapat ini. Akhirnya saya bertanya, apa yang kau bicarakan? Ada sesuatu yang saya tanyakan, dia jawab. Nah, ternyata ada hajatnya bertanya sesuatu, dijawablah sama yang ini, yang saya tidak tahu. Nah, setelah saya bertanya sama boleh kakak senior saya, teman seperguruan saya, bagaimana menjelaskan ini? Nah, rupanya penjelasannya seperti itu. Korim atau leluhur kita yang selalu bersama kita ini bisa, karena kita tidak sempat, karena tidak lama lagi orang itu akan meninggal. Jadi saya punya staf itu berapa lama langsung meninggal. Jadi ada satu hajat yang ingin sekali ditahu, tetapi tidak sempat untuk menyampaikan ke saya, tetapi dia sampaikan kepada orang yang sama dengan saya. Seperti itu Dinda, penjelasannya yang saya dapat dari kakak seperguruan saya. Seperti itu. Kalau saya begini, ini umpama lagi ya, bahasa umpama ya, kalau ya. Nih Mas Allah kan lagi ngomong sama saya nih di roomnya Cinta Adem, oke? Betul? Ya, betul. Nah, andaikan nih detik ini ada tamu saya datang, Mas Manta, Mas Tujuh, saya barusan ketemu Mas Allah. Nah, saya jawab paling sama orang itu, wong Mas Allah lagi ngomong sama saya ini detik ini, lihat nih di HP saya itu kan Mas Allah. Lu saya ketemu lu tadi ziarah sama-sama ke makamnya Syekh Gunung Jati itu. Sama Mas Allah, saya ketemu ngopi bareng segala macam bareng. Yang paling saya jawab itu, kamu lihat dulu pakai radarmu, dia itu Mas Allahnya atau korinnya atau jin dan setannya itu. Nah di situ kamu punya radar, gitu. Cuman yang punya radar itu ya saya nggak tahu, nggak punya saya. Yang punya radar tuh paling Rindu Shop itu. Cinta Adem, Mas Rahman. Kalau saya belum sampai ke situ, saya masih di bawah Mas, masih paslun utawi iki iku pasol purudul wudu utawi pirang-pirang padune wudu iku sitatun ananenem, masih di wilayah itu saya, belum sampai kepada radar-radar. Terus ada itu. cerita gini paman Tujuh sama Kang Bralan. Jadi aku tuh punya teman Gus. Lah Mbah Yai atau bapaknya Gus itu subhanallah ya, cara di kalangan kaumnya, masyarakatnya itu ya mendapat cap min ba'dil aulia ya. Karena keramat-keramat beliau itu luar biasa, termasuk cerita sampean tadi, banyak tetangga yang ke Mekah itu ketemu sama beliau sementara beliau itu di rumah gitu kan. Hal seperti itulah. Lah, di pondok pesantrennya itu juga santrinya banyak. Lah, uniknya Mbah Yai ini punya kamar pribadi namanya kamar kholwat. Paham ya kamar kholwat itu ya?
Yang Paham, paham. buat itulah, buat dikir, kolwat itulah, semedi apalah bahasanya itulah. Ya. Karena Gusnya atau temanku itu masih kecil dulu kan, pas Mbah Yai pas saat moncer-moncernya atau menyala-menyalanya itu. Nah suatu saat itu Mbah Yai itu meninggal Kang. Lah itu pesen, jadi kamar kholwat itu jangan ditempati, artinya itu jangan digunakan lah, disuruh malang gitu kan, di pintu mati lah biasanya. Kan itu sebagai pesan wasiat kan, jadi itu diamini lah sama keluarga dalam kan. Lah suatu saat temanku yang Gusnya ini sudah dewasa, tauhidnya, paham tauhidnya udah mulai mateng, itu mulai penasaran. Kenapa Abah kok pesen kamar kholwatnya tuh nggak boleh dibuka atau ditempati? Penasaran, dibongkar itu suatu saat itu. Lah tengah malam itu dia cerita sama saya toh. Cuma aku nggak pelakunya, cuma aku diceritanin gitu kan. Aku nggak melihat langsung. Sayangnya di situ kan. Jadi aku hanya diceritanin. Sampai nangis dia cerita sama saya itu. Lah pas malam Jumat dia akhirnya kholwat di situ, semedi di situ di kamar abahnya itu. Apa yang terjadi? Itu didatangi menurut Gusnya teman saya itu jin katanya. Si jin itu menawarin, bapakmu dulu bisa ini itu tuh aku yang bantu. Kalau kamu mau nggak apa-apa tak bantu, ditawarin gitu. Tapi dengan persyaratan bla 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 gitulah. Intinya persyaratannya tidak mengorbankan manusia lah. Harus ada ritual yang ditebus. Lah sama temanku itu ditolak, nggak mau gitu. Lah ketika Gus cerita seperti ini dan apa yang aku ceritakan saat ini itu menurut sampean itu apa yang bisa dipahami Kang? Jika itu benar ya cerita Gusnya itu ya, ditemuin sosok jin lah, bahasa beliau ya, jin ngomongnya Gusnya itu, ditawarin karena pada waktu itu dibantu sama kalangan jin gitu. Nah menurut sampean yang pernah memahami tentang babat ini tuh kira-kira itu gimana cerita ini yang aku ceritakan dari Gusnya itu. Yang cerita ini saya diem pada waktu sampai saat ini aku diem kan, karena belum ada ketemu kawan yang bahas tentang bab seperti ini gitu. Monggo, nak menurut tanggapannya sampean gimana itu? Iya. Ke siapa dulu? Ya monggo ya, siapa yang duluan gitu. Silakan Abah dulu. Apa? Kalau menurut saya itu bahaya yang nyuruh memalang pintunya atau tidak boleh dimasuki tempat kholwatnya itu adalah nasihat. Lu anakku, kalau tauhid itu masing-masing ke yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang membela dirinya sendiri. Bela diri itu tauhid itu masing-masing. Kalau kamu mau masuk ke tempat kholwatku di Palang itu, maksudnya itu anaknya itu suruh masuknya itu tanpa membuka pintu, dohiron wa ghaiban, masuk ke dalam situ. Nah, itu salahnya dibuka pintunya. Mestinya pahami dulu itu bagaimana caranya masuk ke dalam itu, dohir batinnya, dohiron wa batin, jasa dan waruhan masuk ke dalam tanpa membuka pintu. Itu jebol syariat. Itu dipahami dalam kajian diri toh Pak Di itu kan. Ya iya, akalnya maksudnya kalau dipahami secara awam itu loh Pak Di, dengan cerita yang aku narasikan tadi, cerita itu kata Gusnya memang seperti itu gitu. Artinya iya. tadi Kang Itu Berhana maknanya, kan itu bercerita makanya. tentang karomah tadi loh Kang. Kira-kira Iya. karomah seperti apa gitu loh, korelasi dengan cerita karomah tadi itu. Karomah itu anugerah, betul. Hidayah. anugerah. Sebagaimana yang anugerah itu kan bermacam-macam. Ada manusia diberi anugerah, setan ada itu. Ada atau unapamnun au amsik bi ghairi hisab. Anugerah. Ini adalah anugerah Tuhan kami. Ini anugerah Allah. Nah, terus Sebentar dulu jangan dipotong dulu. Ya. Kalau ketika ayat 37 surat Sod itu, Allah tundukkan wasyayatina kulla banna'i wa ghawas. Allah tundukkan setan yang di darat dan di air kepada Sulaiman. Kemudian Allah katakan hada atau una. Ini adalah anugerah kami. Itu anugerah Nabi Sulaiman dikasih setan itu. Jangankan jin, dikasih setan itu anugerah. Nah,
menghadapi anugerah ini, menghadapi anugerah ini adalah bukan dengan apa, tapi dengan kesucian jiwa, kesucian diri ini. Karena Nabi Sulaiman ketika itu ayat 30 sampai 40 surat Sulit itu menerangkan tentang bahwasanya Nabi Sulaiman ya terpesona dengan seekor kuda yang larinya kencang, gitu, sampai lalai mengingat Allah. Ini yang penting nih poinnya. Paham. Cuma gini yang ditanyakan orang awam itu, Pak D, bagaimana cara membedakan bahwa karomah itu dari jin atau dari Allah, itu gimana caranya? Nah itu dia yang saya bilang katakan tadi, itu radar itu. Nah itu ya kamu harus datang ke si ini nih, ke si Rahman Sopeng itu. Nanti kamu bertatap muka, kamu dipertemukan dengan kunci namanya itu. Kuncinya itu, radarnya itu, namanya tawajuh. Orang awam sulit membedakan ketika menjumpai figur yang dipahami itu keramat, itu bahwa keramatnya itu antara dari jin sama dari Allah atau waliullah, itu kan nggak beda membedakan toh. Nah itu harus melalui empat mata itu dengan mursyidnya tuh, mursyid yang sudah sampai di si Rahman Sopeng tuh. Iya kan, Rahman, ya kan. DM aja Mas Ya, Allah, kan. Rahman Sopeng dar ada jawabannya. Itu berhala pada diri, tolong sorong sedikit, bukan nama itu berhala. Berhala sorong sedikit itu kata-kata. Oh iya, itu aku kira nama akunmu itu. Berhala pada diri. Rahman saudaraku. Rahman. Digeser Yos judulnya. Aku kira nama aku disampaikan. Saya dipanggil berhala. Terima kasih saudaraku. Jadi gini, saya juga punya ruangan khusus untuk pribadi ya. Saya punya ruangan khusus. Suatu ketika saya punya sepupu masuk sholat, ya. Saya ini tidak melarang. Apa yang terjadi? Sesak napas di dalam terhimpit kayak apa ya? Sampai lari keluar. Saya tidak mampu untuk sholat di dalam. Kenapa? Saya kayak dijepit oleh apa ya? Banyak sesuatu lah. Nah, ini karena perbedaan dalam makam, dalam ya amalia dan tafakur itu kan. Saya kadang kan berjam-jam sampai ibu panggil, Pak, sudah 2 jam kita di dalam, tolong keluar. Padahal saya sedang keasikan ini. Saya sedang keasikan untuk tafakur di dalam. Begitu saudaraku. Jadi kalau memang sudah diturunkan sebenarnya ini sang guru mursyid ini seharusnya diturunkan itu tadi. Kalau sudah dipahami, suatu begini, kalau sudah memahami tata laksana, tata cara seperti yang saya lakukan, boleh dilakukan. Nah, kebetulan ilmu itu tidak dipahamkan kepada seseorang, saudaraku. Sehingga tidak boleh ada yang masuk. Nah, seperti itu. Karena yang di dalam, yang konektivitasnya di dalam itu harus sejalan dengan apa yang selalu dilakukan oleh orang yang dulu itu. Begitu. Pada saat masuk dan terjadi perbedaan, maka terjadi benturan. Benturan energi. Nah, perbenturan energi inilah yang terjadi sama orang-orang yang tidak saling memahami, begitu saudaraku. Kalau saya paham seperti itu. Jadi kalau belum sampai kepada apa yang dipakai oleh sang guru tadi yang memberi wasiat, memberi wasilah, memberi suatu jangan pakai itu, artinya di situ baru bisa digunakan kalau sama seperti saya. Kalau tidak sama seperti saya, jangan. Nah, seperti itu menurut pemahaman saya. Nah, seperti itu. Ya iya, itu larinya ke bab ilmu itu. Man arodatunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi ma bil ilmi, kan begitu. Ingin dunia ya harus tahu ilmunya, ingin akhirat harus tahu ilmunya, ingin kedua-duanya harus tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya
Sudah tahu dilarang dibuka pintunya, dipaksa. Udah itu aja udah menyalahi aturan orang tuanya. Gus. Ada satu kisah nyata ini, kisah nyata. Guru mursyid saya kan mengatakan, jangan membuka perguruan kalau belum diberikan mandat. Nah itu. Nah, begitu ada perguruan, begitu ada 3 orang membuka tanpa mandat di tempat lain. Ini menyeberang, bukan dia buka di Kendari, di Sulawesi Tenggara, ada yang buka di Kalimantan, ada dibuka ini. Tidak ada satu yang selamat. Ada satu di Sulawesi Tengah, selesai semua. Karena iya pasti. Tidak dikasih mandat, Pak. Tidak ada satu bahwa nanti kau teruskan ini. Kalau tidak, jangan. Akan kena kau. Karena kenapa? Kita kan sudah berbayat dengan guru. Berbayat. Nah, jangan langgar. Kalau Anda langgar, kau yang kena sendiri. Kita kan sering berlanggar. Bagaimana seorang mursyid mengatakan, kalau yang saya sampaikan ini adalah salah, saya akan tanggung kamu dunia akhirat. Artinya guru ini mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan kepada kita. Nah, lantas kita salah gunakan untuk mencari uang misalnya. Mencari uang dengan pemahaman yang kita ambil dari guru ini, itu kan menyalahi aturan sudah. Maka celaka semuanya. Celaka, tidak ada yang selamat. Begitu, Abah. Begitu, saudaraku semuanya. Jangan langgar yang sudah disepakati. Nah, begitu. Itu toreko apa Kang itu Kang? Yang Pak Mursyid tadi, Bayi Mursyid itu. Toreko apa? Dia sih banyak sekali gurunya, karena dia berguru sama saya Yusuf, dia berguru sama Imal Lavio, dia berguru. Jadi saya gabungan lah barangkali, beberapa, dia gabung menjadi satu. Terus nama benderanya apa Kang? Nama bendera toreko itu. Pengenalan diri dan keesaan Allah. Gitu. Pengenalan diri dan keesaan Tuhan. Itu kalau di bahasa Indonesia kan. Mepasewa artinya bagaimana mengesahkan Tuhan. Tapi dia tidak beri nama. Kenapa? Dia tidak mau mengambil, misalnya saya Yusuf kan, kemudian ada juga Halwatia di Halwatia, kemudian ada wali juga di Mandar itu, di Sulawesi Selatan ini, Imal Lapio namanya. Jadi di Sulawesi Selatan kan ada wali 7. Semua ilmu dari wali 7 itu diambil semua dan digabungkan, baru di ini, sehingga tidak memberikan nama. Cuma dia selalu menekankan tauhid dan pengenalan diri. 2 saja. Ajaran tauhid, pengenalan diri dan tauhid. Seperti itu. Jadi yang perlu saya sedikit penjelasan, karena guru, lebih baik saya buka sedikit. Kalau guru basmalah ya. Kalau bismillah, misalnya ada saudara datang dengan sakit, bismillah. Baru merenung, sudah, bagaimana nak, panasmu sudah turun, sudah nek. Itu bismillahnya itu kun fayakun. Ini salah satu, saya buka sedikit. Kan kita tahu semua bismillah, tetapi beda kan kalau Masya Allah yang mengatakan bismillah, Abah mengatakan gerindu dan sebagainya, dengan saya yang masih belum terlalu paham. Tetapi orang-orang yang sudah paham dengan bismillah, semua akan terbuka. Gitu saudaraku. Begitu cara dia memberikan wejangan-wejangan kepada kita. Satu aja, bismillah saja itu diterangkan berhari-hari.
saudaraku. Tapi saya tidak menonjolkan diri ya. Ini kan semua berkat kehendak dan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau misalnya kita dapat misalnya anugerahnya sehingga ada yang tersimpan di dada ini dan bisa kita istiqomah dalam menjalankannya. Sehingga tadi apa yang disampaikan jangan menjadikan diri ini sebagai berhala. Itu intinya, Masya Allah. Apa Kang Rahman? Jadi sampaikan aja yang bisa disampaikan, maksudnya kisi-kisinya lah. Walaupun nggak vulgar, kisi-kisinya lah. Kan bisa itu Kang, dinarasikan itu. Ada satu bayatnya Dinda, tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Tidak boleh. Kecuali misalnya Masya Allah sudah menyampaikan, tinggal saya sambung. Kalau sejalan, seperti itu Dinda. Jangan, saya tidak berani buka karena saya ada dua yang dikatakan oleh nenek. Kalau kau buka tanpa izin, satu ajal cepat, dua gila. Nah itu resikonya itu. Makanya kalau tidak ada ijazah, tidak ada mandat, saya tidak berani buka. Tadi malam saja ini sampai jam 4 subuh saya sama teman-teman, saya biarkan teman-teman saja berbicara. Pada saat dia lari, tik, baru saya bicara, saudaraku, apa tidak begini? Apa tidak begini? Nah, artinya saya cuman menurut pemahaman saya begini. Nah, seperti itu. Tapi bukan saya narasumber. Nah, begitu Dindaku. Oke, gini ya. Tadi udah ada kalimat kata-kata gila ya. Kalau dibuka masih, kalau nggak mati ya gila. Oke. Berarti konsekuensinya ini khusus untuk orang Islam meyakini bahwasanya manusia satu-satunya yang sempurna tauhidnya kepada Allah, suci dari segala kemusyrikan adalah Muhammad Rasulullah, begitu. Nah, Muhammad Rasulullah sendiri ini dia hubungan dengan bab gila tadi dikatakan gila ya. Muhammad Rasulullah sendiri ini kita yakini orang yang paling sempurna tauhidnya. Tapi ada apa yang terjadi ayat 6 itu surat Al-Hijr. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ini harus siap konsekuensinya siapapun di antara kita yang mengaku bertauhid Wa qalu, dan mereka orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu berkata berjamaah, berkatanya ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an alias Muhammad, innaka sesungguhnya engkau, kata orang-orang musyrik itu berjamaah, la majnun, adalah benar-benar orang yang gila. Ini ayat 6. Nah, berarti kita sekali lagi kita khususnya aku, saya nggak mau kita lah. Aku setuju ini yang mengaku, sekali lagi yang mengaku sebagai pengikut beliau, siap konsekuensinya. Semakin kuat tauhidnya, semakin sempurna tauhidnya, semakin siap mental kita disebut orang yang benar-benar gila oleh orang-orang penyembah berhala. Selesai. Subhanallah, saudaraku. Betul. Sepakat. Yang kadang-kadang orang nggak siap konsekuensinya. Wong junjungannya sendiri yang dianggap Al-Mukhtar, makhluk pilihan, Al-Mustafa, makhluk pilihan, khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Muhammad itu disebut wong edan kok. Kita nggak mau sebut orang-orang gila. Nah, ini sih banyak nih orang super edan nih, banyak edan loh. Selamat sore. Selamat sore Abang. Nah, ya ayo gila ayo. lanjut Abang. Kok ada aku ayo gila ini loh. Hanya orang bahagia itu orang yang tidak merasa waras. Selama kita merasa waras berarti kita belum bahagia. Betul. Gila itu tidak punya beban. Kumat. Enak ku dengarkan loh. Ada aku, ayo gila yuk. Gitu. Iya orang gila. Dulu ada pejuang di Aceh itu. Gila dia gila. Masa orang-orangnya
dia berjuang untuk kemerdekaan NKRI. Orang-orang mah tawasulnya ila hadratin Nabil Mustafa. Dia mah tawasulnya lain sendiri dia mah. Mau tahu nggak? dia perang menang terus gara-gara nyeleneh. Apa nyelenehnya? Dia tawasulnya ila hadrati wiji sejati rogo sejati sukma sejati. Itu 341.521 singo jin bangsa singo garang yang ganas gitu. Al-Fatihah begitu. Dia Al-Fatihah itu banyak keluar singa-singa. Diam. Lu banyak, gue lagi gila nih. Kebakar. Itu ada singa-singa dari gaib di alam jin itu datang memakai pakaian tentara dan perlengkapan perang lengkap itu, menyerang orang Portugis, menyerang Belanda, menyerang Jepang. Aduh itu. Ya alhamdulillah akhirnya merdeka. Allah bihamdi. Itulah orang-orang apa namanya ya, bertawasul kepada diri. Itu tawaksul diri namanya abaya. Jadi yang saya pahami memang yang tawasul kepada baginda Rasulullah, tawasul kepada khulafaur rasyidin, para sahabat Rasulullah, malaikat mukarrabin, para aulia, kemudian para mursyid, kedua orang tua dan kaum muslimin dan muslimat dan diri. Nah, itu tawasul diri. Apa? Alhamdulillah orang istiqamah untuk tawasul diri seperti itu. Memang kejadiannya seperti itu. Tawasul diri artinya mulai tawasul ruh, sukma, jiwa, kemudian api, air, tanah, angin, jasad. Yang satu yang perlu saya tanyakan sama Abah ini, karena yang masuk dalam tawaksul diri adalah Haidir alaihi salam. Kenapa masuk dalam tawaksul diri, Abah? Mohon sedikit pencerahan karena ini dalam pemahaman saya ini saya belum tahu persis kenapa Haidir ini ada yang memasukkan dalam tawassul diri. Ada enggak pernah terlintas atau pengetahuan tentang hal itu? Silakan. Masalahnya apa ini yang masuk itu jin pasar goyang gitu loh, pasar senggol. Oke, cerita bersambung ya Rahman Pak Dokter. Jadi orang Aceh itu pejuang kemerdekaan itu ketika itu terkenal lah dia itu karena di akhirnya dari Jawa dipanggil lah oleh pejuang-pejuang Jawa itu. Dia panggil ke Pulau Jawa ini. Tadi kan hanya 341.521 yang dipanggil sama dia sama jin-jin waktu untuk berjuang melawan penjajah itu. Dia dipanggil ke Jawa ini. Nah di Jawa beda lagi dia. Tidak ilah hadrati wiji sejati rogo sejati 341.521 jin bangsa siluman harimau singo ganas. Enggak begitu. Kalau di Jawa dia rubah lagi kata-katanya. Kata-katanya ya itu tadi, ya ayuhal jan aina makanu, wahai sekalian jin dimanapun kalian berada, biiznillah dengan izin Allah, wabiridho illah dan dengan ridho Allah, cidi sero musli atas dakal kalian datang kepada NKRI ini secepat kilat berkelebat, fi hali uqdati NKRI, tuntaskan semua urusan yang menimpa NKRI. Itu ketika beliau berposisi disuruh berjuang di NKRI, tapi di Pulau Jawa dia katakannya begitu, beda dengan waktu di Aceh dia. Begitu ini cerita bersambungnya. Oke lanjut banyak, ayo gila bareng Oh iya kan, bukan Haidir kan, jin pasar senggol gitu. Ini kan kalau pecinya lurus kan la ilaha illallah kan gitu. Kalau pecinya miring kan dokong semo, dokong semo. Nabi Allah Khidir itu kan hadir, gitu. kehadiran kesejatian itu hadir Khidir. Betul. Menurut aku gitu. Kesejatian diri ya. Betul. Terima kasih.
Jadi kesejahteraan diri adalah hidir yang memang perlu kita tawasul. Terima kasih saudaraku. Yang sejati itu juga ya belum tentu sejati, Bang. Semua salam sejati. Iya, yang dianggap sejati itu ya kan belum tentu juga sejati. Mungkin saat ini sesuai pengalaman kita itu yang sejati atau sesuai dengan keilmuan kita. Satu saat berubah lagi itu dengan keilmuan, dengan Betul, pengalaman banyak. gitu. Iya, Jadi tadi tidak waktu bisa. waktu posisi di Aceh dia begitu. Ketika dia diposisikan di Jawa, di Pulau Jawa, dia berubah lagi. Padahal sama-sama waktu di Aceh dia berjuang untuk kemerdekaan NKRI, di Jawa juga dipanggil oleh komandannya untuk membantu di Jawa. Tapi berubah lagi kalimatnya seperti itu. Jadi yang sejati itu belum tentu sejati. Mungkin hanya ngaku-ngaku sejati. Iya, jadi nggak ada kebenaran itu mutlak gitu bersumber kepada satu sosok atau sesuatu yang sudah dianggap wah luar biasa, nggak ada. Kebenaran itu selalu berubah. Ya, saya paham saudaraku. Intinya kan kembali kepada yang usul saja, itu yang utama. Iya, Bang. Yang usul saya dulu itu yang utama, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya masing-masing saudaraku punya ini, kita tidak saling menyalahkan, tetapi saling melengkapi. Begitu. Karena kalau kebenaran itu bersumber pada kemutlakan pembawa kebenaran, ya mutlak ini benar. Justru itu bisa jadi tidak benar, karena segala sesuatu tercipta itu dengan perbedaan, berbeda. Nah, justru berbeda itu mungkinlah kebenaran, yang mirip-mirip kebenaran. Iya, bisa dipahami saudaraku. Karena perjalanan spiritual masing-masing saudaraku kita berbeda-beda dalam mursyid mengajarkan saya begini, mursyid B mengajarkan begini, C mengajarkan begini, tetapi pada intinya usul kan ke sana. Nah, itu Iya, aja. Bang. Ya. Makanya tadi itu aku bertanya sama orang-orang tadi yang ribut aja di sini. Itu apa bedanya berhala dengan bertuhan itu loh, apa gitu. Kok kamu seolah-olah tahu gitu loh. Apa sih bedanya bertuhan dengan berhala itu? Coba. Kembali lagi kepada orang gila lagi tadi ya. Kata orang gilanya, setiap orang bertuhan pasti berhantu. Tapi tidak setiap orang berhantu itu dipastikan bertuhan, katanya begitu. Lanjut, gaspol. Kalau bertuhan memberhalakan Tuhan, kalau berhantu. Kalau berhala memberhalakan Tuhan, berdoa ya Gus. Berdoa ya. Seolah-olah kan ma'rifatullah. Kamu siapa? Ma'rifatullah. Ma'erot itu sekarang itu. Seolah-olah saya ini makrifat berjalan. Kamu siapa? Benar, sepakat saudaraku, kita makrifat karena dikehendaki oleh yang makrifat itu adalah kehendaknya. Jadi Iya. itu yang saya pahami. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku makrifat itu tidak bermakrifat. Loh, justru ketika mereka ngomong bermakrifat, mereka itu tidak mengenal. Iya. Benar, sepakat. Apa yang saya yakini diriku saat ini, 5 tahun yang akan datang itu akan berubah. Keyakinan saya tentang diriku. Siap, saudaraku. Sepakat. Karena Allah itu karena yang merasa bermakrifat itu sebenarnya sudah keliru. Kan gitu, Pak. Ini omongan orang gila, Bang, jangan diikutin. Ya, nanti sampai ikut-ikutan. Kita sama-sama gila dulu. Karena hanya Allah yang memperkenalkan dirinya kepada orang yang dikehendakinya.
Bahasanya itu diputar balik, Bang. Gendeng nang Allah Ta'ala tapi. Bahasanya itu diputar balik sudah. Akhirnya orang banyak keblinger. Bahasa yang sebenarnya itu hanya diriku yang mengenali aku. Benar. Lo bagaimana sampai mengenali di luar telur, sementara sampai masih di dalam telur? Allah. Inilah yang saya sepakati. Inilah yang saya... Dan apa belum? Kalau belum berarti perlu diangkremin lagi. Ya kan? Walaupun menetas, tetap hanya tentang diri. Tidak bisa jauh. Segala sesuatu ini tercipta karena diriku. Coba aku enggak